makanan. Ta'amun makanan. Ma'assalama. Kok kakak itu berani banget sih Assalamualaikum ngomong di depan banyak orang? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Gahar. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Kakak-kakak berdua habis ngapain sih tadi? Tadi kami habis tutor pagi. Oh, kakak-kakak berdua bagus banget bisa ngomong di depan banyak orang. Gimana sih kak tipsnya? Jadi, Bentar kak. Kalau penasaran, cekin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ICBS dimanapun kalian berada. Welcome back to Check In Ngobrol Santai seputar ICBS. With me, Nurafita Nakia as the host. Oke, kali ini kita udah bersama kakak-kakak calon pemimpin kita nih guys. Gimana tuh calon pemimpin? Kalian pasti penasaran. Yuk kita kenalan sama kakak-kakaknya. Halo Kak Nia, halo Kak Zofia. hai. Apa kabar nih Kak? Baik dong tentunya. Alhamdulillah Sehat. Boleh nggak Kak kita kenalan dulu Kak? Boleh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama Ana Sifatul Ifaknia, biasa dipanggil Nia. Ana berasal dari Darmasraya nih, Sumatera Barat. Kemudian Ana dari kelas 10-11. Cita-cita Ana ingin menjadi pengusaha nih kawan-kawan. Keren, cita-citanya aja udah jadi pengusaha. Gimana Kak Zofia? Hai Sobat ICBS, kenalin nama Ana Akila Zofia. Kalian bisa panggil Ana Kak Zofia. Ana dari 10-12 dan Ana berasal dari Provinsi Bengkulu. Cita-cita Ana menjadi seorang akpol. Nih, keren banget kan akpol nih guys. Siapa yang mau jadi akpol? Nih, kita bincang-bincang sama kakak-kakaknya. Oke Kak, sebelumnya apa aja sih organisasi yang kakak-kakak ikuti? Nah, jadi guys, dulu tuh Ana pertama kali mengikuti organisasi itu yaitu BSMR. BSMR nih Bulan Sabit Merah Remaja. Itu tuh seputar kesehatan gitu loh guys, kayak dokter kecil di SD gitu. Oh, kayak dokter cilik gitu Kak. Oh, terus Kak apa? Kemudian setelah itu Ana mengikuti Dewan Pramuka atau DEPA. Itu tuh kayak melatih kalian kepemimpinan kalian ngomong di depan untuk melatih kalian bertahan hidup di alam gitu guys. Kayak kakak-kakak pramuka pemimpinannya gitu Kak. Ya gitu. Kemudian Ana mengikuti asisten tutor. Asisten tutor ini kayak mengajarkan santri-santri untuk berbahasa Inggris dan Arab setiap paginya. Terus apa lagi Kak? Kemudian Ana mengikuti sanggar konseling remaja. Nah, sanggar konseling remaja ini di santri-santri itu bisa curhat bersama Ana gitu. Oh, apalagi kayak generasi baru kan Kak. Pasti mereka banyak Kak suka problemnya kan Kak. Terus Betul. kalau Kak Zofia gimana Kak? Nah guys, jadi kebetulan Ana itu salah satu organisasi sama Nia, yakni asisten tutor. Oh, jadi kayak ada satu organisasi yang sama Kak Nina. Ya, kami sama-sama jadi asisten tutor bahasa Arab. Kebetulan kami sama-sama asisten tutor bahasa Arab. Jadi asisten tutor khusus bahasa Arab aja. Ya. Oh, jadi asisten tutor itu gimana sih Kak? Jadi asisten tutor itu ada dua bahasa. Ini bahasa Arab sama bahasa Inggris. Jadi itu dibagi menjadi dua minggu gitu per bahasanya. Jadi 2 minggu pertama itu bahasa Inggris, 2 minggu selanjutnya itu bahasa Arab. Terus sebelumnya kenapa sih Kak Kakak mau jadi organisasi? Kenapa mau ikut organisasi? Nah, jadi guys, alasan Ana mengikuti organisasi pertama tuh Ana ingin melatih public speaking Ana. Jadi Ana pengen bisa ngomong di depan banyak orang gitu ya guys ya. Nah, kemudian Ana juga ingin menambah kawan. Jadi kawan kita tuh nggak harus teman segenerasi gitu ya guys. Nah, jadi kita tuh harus ada kawan di atas kita maupun di bawah kita gitu. Jadi kalau Kak Zofia gimana? Kalau Ana itu ya sama kayak yang bilang tadi, kalau organisasi itu kan kita untuk mengasah kemampuan diri kita, untuk menambah teman, dan yang satu lagi untuk menambah pengalaman. Jadi kita itu harus menambah pengalaman kita sebanyak-banyaknya agar kita terlatih nih untuk masa depan. Betul. Kalau udah masuk organisasi, apa sih tujuannya Kak? Gitu. Nah, tujuannya tuh kalau dari asisten tutor, Ana tuh ingin menolong atau menegakkan bahasa gitu. Jadi tuh santri-santri ini
kita tuh mengajarkan ke santri-santri biar santri-santri ini bisa berbahasa Inggris maupun Arab gitu guys. Terus kalau Kak Zaki gimana? Kalau dari anak sendiri, tujuan anak kenapa ingin masuk ke organisasi Asliken Tutor itu karena menurut anak biar kayak santriwati di sini itu bisa menggunakan bahasa Inggris dan Arab. Karena kan Inggris itu bahasa internasional ya. Ya bahasa Arab itu bahasa agama kita. Jadi kayak biar mereka itu paham dan nggak menyepelekan bahasa-bahasa yang ada gitu. Oh jadi gitu Kak. Terus kalau kakak-kakak udah jadi organisasi pasti kayak tingkat kepedeannya udah bagus nih, udah pro player nih, pede banget pasti. Tuh gimana sih Kak sarannya biar orang-orang tuh bisa jadi pede, nggak takut? Pasti kalau misalnya Kak, kita lagi apa misalnya asisten tutor Kak, kayak misalnya pasti kayak menghadap orang-orang rame, banyak orang itu kan pasti grogi, kayak ketakutan kita kan Kak. Gimana sih Kak biar relax aja gitu Kak, biar nggak takut gitu Kak? Gimana tuh Kak sarannya? Pertama tuh bagusnya tuh kalian coba aja dulu gitu ya guys. Jadi kalian tuh mencoba, walaupun kalian nggak bisa ya dicoba biar kalian bisa gitu. Kemudian kalian tuh harus belajar public speaking juga ya guys. Jadi Ana tuh dulu tuh kan Ana nggak bisa public speaking. Tuh semenjak Ana juga masuk organisasi, masuk ikut lomba-lomba. Jadi Ana bisa mengembangkan public speaking Ana. Jadi sehingga Ana juga berani ngomong di depan gitu. Jadi gitu. Kalau Kak Zofia gimana? Kalau dari anak sendiri ya kita itu tadi harus banyak mencoba, karena kalau kita nggak pernah mencoba kayak gimana kita mau tahu kalau kita bisa atau enggak gitu kan. So, yang kedua kita harus pede nih, kita harus yakin dengan apa yang kita miliki. Kita nggak boleh insecure guys. Kan banyak nih anak yang sekarang yang insecure. Kayak kita nggak boleh insecure karena setiap orang kan punya kelebihan, setiap orang punya kekurangan gitu. Kita pede aja sama apa yang kita miliki gitu. Walaupun diajakan Kak. Ya kita juga harus banyak-banyak berlatih, ikut eskul ini, eskul itu gitu. Kita harus banyak aktif guys. Jadi kayak misalnya banyak aktif gitu kan Kak, biar bisa pede gitu kan Kak. Apalagi kayak zaman sekarang kan Kak, zaman banyak gitu loh kan Kak. Terus gimana sih Kak proses Kakak biar bisa jadi organisasi Kak? Boleh nggak Kak di oversharing sedikit Kak? Nah, jadi seperti yang Ana bilang tadi, awalnya tuh kan Ana emang orang yang pemalu nih, yang nggak bisa ngomong di depan. Terus semenjak Ana mencoba untuk mengikuti ekskul, lomba, nah dari situlah Ana mulai belajar sedikit demi sedikit untuk public speaking di depan, untuk ngomong di depan banyak orang. Nah dari situlah Ana bisa untuk ngomong di depan banyak orang gitu guys. Kalau Kak Zofia? Kalau dari anak sendiri nih ya, ini cerita sedikit tentang pengalaman anak pertama kali jadi aktor. Boleh. Jadi awalnya itu anak tes berkas. Di tes berkas itu anak kayak kayaknya lulus nih. Anak pertama pede karena modal awalnya cuma kayak coba aja dulu. Ya, ingat ya modal anak coba aja dulu gitu. Iya benar. Terus ternyata alhamdulillah lulus nih berkas. Lanjut ke tes wawancara. Oh jadi dia kayak step by Ya, dia ada step by stepnya. Pertama berkas, wawancara, terus training. Pas tes wawancara, ternyata guys, saingan anak itu banyak dan hebat-hebat banget. Dimana di sana anak nggak ragu kan, kayak ya udah deh, kayaknya anak mundur aja di sana. Kayak ya Allah banyak banget gitu, kayaknya susah deh, kayaknya anak nggak yakin sama diri anak. Tapi alhamdulillahnya lingkungan anak itu positif guys. Kayak anak menemukan lingkungan di ICBS ini yang positif dan terus mendukung anak untuk mengembangkan diri dan skill-skill anak. Jadi teman-temannya kayak nggak apa-apa, coba aja dulu. Jadi dengan modal awal anak tadi yang coba aja dulu, anak tes wawancara dan alhamdulillahnya anak lulus sampai ke training. Jadi kita itu harus coba aja dulu, kita harus yakin sama diri kita nggak boleh insecure. Dan yang paling penting lingkungan kita itu harus positif guys. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh nggak sih? Iya, berpengaruh banget kan Kak. Apalagi kayak lingkungan toksik gitu kan. Iya. Itu hindari banget kalau misalkan Kak. Ya dan alhamdulillahnya Ana di sini dapat lingkungan yang positif dan nggak ada bullying gitu. Iya, alhamdulillah banget ya Kak kalau dapet positif itu. Oke guys, kita udah tahu kan gimana saran apa aja dari kakak-kakaknya. Kayak Kak Nia tadi bilang, kayak
Kita bisa mulai dari public speaking, organisasi, atau ikut lomba-lomba basic aja biar kita bisa percaya diri dan tetap selalu semangat dalam mengikuti apapun itu. Nah, ada juga yang ngomong, if we will never try, how we will know. Jadi kalau kalian nggak pernah tahu gimana itu rasanya, kalian coba dong. Karena kalau dengan kalian coba, kalian pasti tahu gimana rasanya. Nah, kalian pasti penasaran kan gimana keseruan dan apa aja pengalaman dari kakak-kakak semua? Yuk join ICBS sekarang juga. Fotonya masih banyak kok, terbatas. Oke guys, kalau kalian mau join, kalian bisa lihat link di deskripsi video ini. Oke guys, sekian dari check-in episode kali ini. See you in check-in episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.